dalam ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online. Nah adik-adik gimana nih kabarnya? Aku harap kita semua sehat-sehat ya. Iya, di luar sana banyak dokter-dokter dan suster-suster lagi berjuang mengobati orang yang sakit. Jadi kita harus jaga kesehatan. Iya, jadi meskipun kita di rumah saja dan belum bisa kemana-mana, kita harus tetap semangat untuk beraktivitas dan selalu bersyukur. Bener banget nih. Nah hari ini adik-adik semua juga semangat ya. Mari kita mau mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Ayo kita berdoa, kita mau tutup mata, kita siapkan hati dan kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk beribadah pada hari Minggu. Tuhan Yesus, tolong kami, ajar kami supaya kami bisa mengerti. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hayo adik-adik sudah semangat puji Tuhan belum? Pasti dong, kita harus memuji Tuhan setiap hari, bahkan saat matahari terbit sampai tenggelam. Yuk sama-sama kita naikkan pujian dari terbit matahari sambil pakai gerakan ya. Sama-sama bangkit berdiri ya, ikuti gerakannya lause-lause. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Kenapa ya lause-lause kita harus terus-menerus memuji Tuhan? Adik-adik tahu nggak kenapa? Iya ya, kenapa ya kita harus memuji Tuhan? Oh, karena Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Iya, betul begitu Ce Laura. Betul begitu adik-adik di rumah. Kasih Yesus itu sangat indah. Kasihnya itu lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang-bintang di langit, lebih indah dari bunga-bunga. Wah, indah pokoknya. Wah luar biasa ya. Ayo mari sama-sama kita memuji Tuhan lagi. Kita menyanyikan lagu Kasih Yesus. Oke. Kita buat hati ya untuk menunjukkan kata kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang
Yesus itu berlaku untuk semua orang. Meskipun kita berbeda, seperti Lause, Cece, Lause Caca, walaupun kita berbeda, Tuhan tetap sayang. Bener banget nih kata Lause. Meskipun ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, tapi semua Tuhan Yesus sayang. Wah, senang sekali ya kita disayang sama Tuhan. Yuk sama-sama sekarang kita pujikan lagu God Loves You sambil pakai gerakan ya. If you're black or if you're white or if you're in between, God loves you. If you're tall or if you're small or if you're fat or thin, God loves you. He loves you when you're happy, He loves you when you're sad, He loves you when you're very good and when you're very bad. No matter what you look like, no matter what you do, God loves you, hallelujah. God loves you. If you're black or if you're white or if you're in between, God loves you. If you're tall or if you're small or if you're fat or lean, God loves you. He loves you when you're happy, He loves you when you're sad, He loves you when you're very good and when you're very bad. No matter what you look like, no matter what you do, God loves you, hallelujah. God loves you, hallelujah. God loves you, shooby-dooby-dooby-doo. Adik-adik, Lause Caca punya banyak sekali kertas bentuk hati. Lause mau bagi ke Lause Lydia nanti. Kira-kira Lause Lydia sedih atau senang ya kalau dikasih? Adik-adik bantu Lause ya untuk pilih. Ini nih, ada hati yang agak-agak kucel gini lah. Ada yang agak-agak sobek. Sama ada yang bagus. Kira-kira Lause Lydia akan suka diberi yang mana ya? Halo Lause Caca. Halo. Kertas hatinya banyak amat. Boleh nggak minta ya? Coba kasih yang ini dulu ya. Ini set. Waduh, jelek amat. Nggak suka ini. Sedih. Kalau gitu coba ganti yang ini. Nih. Bagus. Lause suka yang ini. Wah. Ternyata adik-adik Lause Lydia suka yang hatinya bagus loh. Tapi kayaknya ya, semua orang juga suka yang bagus. Mana ada yang suka yang jelek atau yang rusak gini? Iya, tentu saja. Lause Caca untung ganti yang bagus. Lause jadi suka. Iya Lause Lydia tahu nggak sih? Kasih Yesus itu luar biasa loh. Kasih Yesus itu bisa mengubah hati yang rusak, yang sobek, yang kotor, jadi hati yang bagus ini. Kalau tadi kan kebetulan memang Lause Caca punya banyak hatinya, jadi bisa langsung digantikan. Tapi kalau hati manusia beneran, wah cuma kasih Yesus yang bisa menggantikan dengan hati yang baru. Sekarang sudah waktunya loh kita mendengarkan firman Tuhan. Apa ya firman Tuhannya? Lause Caca tahu nggak? Oh tahu dong, firman Tuhan hari ini tentang seseorang yang hatinya berubah setelah dia mengenal kasih Yesus. Adik-adik mau tahu ceritanya? Lause Lydia juga mau tahu? Mau dong. Yuk sama-sama kita siapkan hati. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberi kami untuk kesempatan boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk kami boleh mengerti dan boleh belajar mengenai firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, seperti yang Lause bilang tadi, firman Tuhan hari ini akan menceritakan tentang seseorang yang hatinya diubahkan setelah ia mengenal kasih Yesus. Firman ini akan diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Mau tahu ceritanya? Yuk ikuti Lause. Stories of the Bible. Zacchaeus.
Nah, hari ini Lause mau cerita nih tentang bapak yang ini. Bapak ini namanya Bapak Sakeus. Nah, kalau biasanya orang dewasa itu kan tinggi, kayak papa dan mama di rumah. Kalau bapak yang satu ini nih, agak lain, soalnya dia pendek. Orang-orang mengingat bapak ini, yang pertama, karena memang dia pendek. Yang kedua, karena ia adalah pemungut cukai. Pemungut cukai pada masa itu adalah orang-orang yang mengurusi pajak. Mereka mengambil uang, meminta orang-orang membayarkan uang kepada negara. Nah, tapi banyak dari pemungut cukai yang kalau bekerja itu mengambil uang lebih dari yang seharusnya. Misalnya ya, harusnya nih bayarnya itu 10. Tapi pemungut cukai itu kadang-kadang mintanya bisa sampai 50. Orang-orang tentu gak suka sama pemungut cukai kan? Tuh lihat, seperti di gambar ini. Orang-orang itu melihat padanya dengan mata yang tidak senang. Betul, Bapak Sakeus tidak punya teman. Meskipun ia kaya, meskipun ia punya banyak harta, tapi tidak ada yang mau berteman dengan dia. Tidak ada yang suka kepadanya. Wah, suatu hari di kota Yeriko tempat Bapak Sakeus tinggal, ada kabar yang menarik. Ada kabar Yesus datang. Yesus? Iya, Yesus. Yesus yang mengajarkan tentang kebaikan. Yesus yang menyembuhkan orang sakit. Yesus yang luar biasa itu. Yesus yang mau menerima semua orang. Wah, mendengar Yesus datang, semua orang segera berlari dan menyambut Yesus. Mereka ingin melihat Yesus secara langsung. Tak hanya semua orang, Bapak Sakeus juga. Bapak Sakeus berusaha melihat Yesus. Tapi karena ia ini pendek, dia ketutupan oleh orang-orang banyak di depannya. Bapak Sakeus berpikir, gimana ya caranya untuk bisa lihat masuk? Menerobos lewat sela-sela kaki? Gak bisa, gagal. Orangnya terlalu banyak. Tidak mungkin. Tidak ada celah untuk masuk. Minta gendong. Kayaknya gak mungkin juga. Kan gak ada yang suka sama Bapak Sakeus ini. Gimana dong? Tapi Bapak Sakeus tidak hilang akal. Dia berusaha cari cara lain. Dan dia melihat, di sana ada pohon yang tinggi. Pohon ara yang begitu besar. Wah, Bapak Sakeus berpikir, kalau ia menaiki pohon ara yang tinggi besar itu, ia akan dapat melihat Yesus walaupun dari jauh. Tidak apa-apa, yang penting kelihatan. Bapak ini sudah agak tua sebetulnya, dan dia nggak lincah lagi seperti anak muda. Tapi Bapak Sakeus terus berusaha naik ke atas. Ia sangat ingin melihat Yesus yang ceritanya luar biasa, yang mukjizatnya disebarkan seluruh bumi. Wah, dia ingin mau tahu gimana sih ceritanya tentang Yesus itu. Dan dari atas pohon itu, Bapak Sakeus akhirnya bisa melihat betapa Yesus berbicara dengan penuh kasih, berbicara dengan sangat baik, dan betapa semua orang memandang pada Yesus dan menyukai Yesus. Sangat berbeda dengan Bapak Sakeus. Lihat, tidak ada yang mau jadi temannya, tidak ada yang mau berteman dan berhubungan baik dengan dia. Bapak Sakeus melihat Yesus terus berjalan di tengah-tengah banyak orang. Wah, bagus, Yesus akan melewati pohon ara ini. Bapak Sakeus dapat melihat Yesus dengan lebih dekat. Yesus berjalannya ke sini. Wah, Bapak Sakeus senang sekali. Yesus pun melihat ke arah Bapak Sakeus. Benarkah? Sepertinya nggak mungkin. Paling hanya lewat, sebentar juga lewat. Tapi Yesus semakin maju dan menuju ke pohon ara tempat Bapak Sakeus duduk di dahannya. Beneran ini? Bapak Sakeus pun semakin terkejut saat dia mendengar Yesus berkata, Sakeus, segeralah turun. Semua orang kaget, termasuk Sakeus. Bagaimana mungkin Yesus itu tahu namanya? Bukankah Yesus tidak pernah bertemu dengan Sakeus? Bagaimana mungkin?
Sakeus melihat wajah Yesus dan ia segera turun dan menghampiri Yesus. Apalagi ketika Yesus berkata, Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. hah? Yesus itu mau ke rumahnya, ke rumah Bapak Sakeus ini. Gak pernah loh ada orang yang mau ke rumah Bapak Sakeus. Karena dia dianggap orang berdosa, pemungut cukai kan. Dia gak punya teman, gak ada yang suka sama dia. Tuh lihat orang-orang itu, semuanya pada bilang begini. Kok mau sih Yesus main di rumahnya orang berdosa, menginap lagi di sana? Kenapa ya? Dan Yesus pun berkata, Hari ini telah terjadi keselamatan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. wow, Bapak Sakeus pun langsung berkata, Aku akan membagikan hartaku kepada orang-orang yang memerlukan. Bahkan dari orang yang sudah kuambil, akan kukembalikan 4 kali lipat. Aku berjanji akan melakukannya. Mendengar perkataan Yesus yang luar biasa tadi, hati Bapak Sakeus langsung berubah. Karena ia merasakan kasih Yesus. Semua orang terkejut mendengar perkataan Bapak Sakeus ini. Bagaimana mungkin Bapak Sakeus yang dulunya begitu, yang pemungut cukai ini, bisa tiba-tiba berubah seperti ini? Wah, itu pasti karena kasih Yesus. Yesus yang mengasihi Sakeus. Yesus yang mengampuni Sakeus. Itulah kekuatan kasih Yesus. Kasih Yesus dapat mengubahkan hati manusia. Hati yang dulunya rusak, hati yang dulunya jelek, yang penuh ketidaktaatan, suka marah-marah, suka jahat-jahat sama orang lain. Semuanya bisa diubahkan dengan kasih Yesus. Termasuk hati Bapak Sakeus ini yang dulunya berdosa, sekarang diperbaharui oleh Yesus. Sungguh luar biasa. Nah adik-adik, sudah lihat cerita yang tadi kan? Kalian juga harus ingat ya, Tuhan Yesus itu mengenal setiap kita. Dia bahkan tahu loh nama-nama kita. Dia tahu Jovan, dia tahu Michael, dia tahu Janice, dia tahu Nathan, dia tahu semuanya. Dan gak cuma tentang nama kita. Dia tahu semua tentang kita. Semua hal baik yang kita lakukan, ataupun semua hal yang kurang baik yang kita lakukan. Dan dia gak hanya tahu, Yesus juga sayang sama kita meskipun kita melakukan hal-hal yang buruk sekalipun. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. He loves you when you're happy, He loves you when you're sad, He loves you when you're very good and when you're very bad. Ya, Tuhan mengasihi kita dan Dia menerima semua kesalahan kita. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita sudah menerima kasih Tuhan. Kita tentunya gak mau terus-menerus mengecewakan Tuhan. Kita gak mau terus-terus berbuat semuanya yang bad. Kita mau berbuat yang baik. Kalau kita salah, kita segera minta maaf. Kalau kita tahu kita salah, kita berdoa minta ampun pada Tuhan. Kita mau tidak mengulangi kesalahan kita lagi. Kita mau untuk punya hati yang baru, hati yang bersih, hati yang bagus, hati yang menyenangkan hati Tuhan. Ingat ya. Yuk sekarang mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau ciptakan kami begitu spesial. Engkau mengenal setiap kami Tuhan, bahkan Engkau menerima setiap kami. Setiap apa yang baik maupun yang buruk dari diri kami Engkau terima. Ajar kami Tuhan yang telah menerima kasih-Mu ini Tuhan, untuk mau diubahkan, untuk punya hati yang baru, hati yang berubah menjadi lebih baik lagi. Hati yang mau menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Wah, ceritanya bagus sekali ya, Sir. Tadi Laksmi Lydia mendengarkan sampai selesai kan? Tentu saja. Kalau begitu gimana kalau kita kasih tebak-tebakan buat adik-adik yang ada di rumah? Oke, ayo. Langsung duluan ya. Oke. Siapa nama bapak yang ada di cerita tadi? Wah gampang. Ayo, ini. ada yang tahu nggak? Pasti tahu semua. Namanya Sakeus. Pasti Good ya? bisa semua ya. Nah berikutnya ya. Mengapa Sakeus kesulitan melihat Yesus? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Karena Sakeus itu pendek. Apa yang dilakukan Sakeus? Dia tadi kan pendek. Dia mau lihat Yesus. Ayo, mau Dia lihat ngapain? Yesus? Dia naik Naik ke pohon. Dia naik ke pohon ara.
Pertanyaan selanjutnya, ini agak sulit, Ayo coba yuk. Kenapa ya Sakeus itu sampai repot-repot mau naik pohon ara, sampai panjat-panjat pohon ara demi melihat Yesus? Kira-kira kenapa? Ayo, kenapa ya Sakeus ya? Kok repot-repot naik pohon? Nah, jadi kenapa sih kok Sakeus itu mau sampai susah payah manjat pohon demi melihat Yesus? Karena Sakeus sudah banyak sekali mendengar cerita tentang Yesus. Yesus yang hebat, yang berkuasa, yang penuh kasih, dan terutama Yesus yang menerima semua orang. Betul. Jadi Sakeus kepingin sekali melihat sosok Yesus. Pertanyaan selanjutnya, Ayo, kok bisa ya Tuhan itu tahu Sakeus itu naik ke pohon? Kenapa ya? Tahu nggak? Tahu ya Tuhan Yesus. Nah, jadi kenapa sih kok sampai Tuhan Yesus itu tahu? Karena memang Tuhan Yesus itu mau mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Dia tahu setiap kita, dia tahu di mana Sakeus yang saat itu mungkin dianggap orang berdosa yang nggak punya teman. Tapi justru Tuhan Yesus itu mau mendatangi Sakeus. Bahkan Yesus kan juga bilang ya, dia mau menginap di rumahnya Sakeus. Berarti dia mau berteman dengan Sakeus. Dia menerima dan mengasihi Sakeus. Nah, cerita ini ada lagunya loh. Yuk, kita belajar sama-sama ya, supaya anak-anak juga tahu, kita bisa ingat ceritanya. Oke. Yuk sama-sama ya. Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia naik pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus datang dan berkata, Sakeus, turunlah, aku menginap di rumahmu. Sekali lagi ya. Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia naik pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus datang dan berkata, Sakeus, turunlah, aku menginap di rumahmu. Nah adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yuk Lydia, kita ulangi sama-sama ya. 1, 2, 3. Lukas 19 ayat yang 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah adik-adik, dari cerita yang tadi kita dengar, kita belajar bahwa hati kita yang berdosa ini bisa diubahkan hanya dengan kasih Yesus. Nah, kita juga ingat bahwa Yesus itu mengenal setiap kita dan dia tahu nama-nama kita. Aktivitas hari ini sangat simpel. Kalian bisa ambil kertas apa saja. Kalau kalian punya yang warna boleh, yang putih juga boleh. Dan alat menghias ataupun alat tulis, alat warna, semua yang kalian punya. Karena apa? Kita akan menulis nama kita masing-masing dan dihias sebaik mungkin. Karena setiap hari kita itu spesial dan istimewa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus menyayangi setiap kita. Lausa mau kasih contoh, Lausa hari ini tulis namanya Bapak Sakeus ya. Nih. Kalau adik-adik suka warna-warni bisa ganti-ganti warna biar bagus. Loh kan? Terus bisa dihias-hias nantinya. Apa aja. Kalau kalian punya manik-manik bisa juga dipakai. Kalau kalian punya apa ya kira-kira yang di rumah ada gunting juga bisa loh. Bisa ditempel di kertas warna ataupun yang lain. Nih. Langsung tulis namanya Sakeus ya hari ini. Nanti adik-adik di rumah tulis namanya sendiri. Nih, bisa dihias dengan warna-warna. Boleh juga ditulis Jesus loves. Nah, begini. Nah, kemudian bisa dihias. Nih, kalau kayak Lause punya manik-manik. Bisa
ditempel kerang, bunga. Wah, semuanya yang cantik deh. Bisa digunting yang baik juga untuk bisa ditempelkan di depan pintu kamar adik-adik. Dan ingat ya, Tuhan Yesus itu mengenal setiap kita. Dia tahu nama-nama kita. Dia tahu apa yang kita lakukan. Dia sayang sama kita. Dan karena kita sudah menerima kasih-Nya, kita juga mau jadi pribadi yang diubahkan. Jadi pribadi yang mau terus-terus menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi ya, kalian bisa pikirkan ada apa saja di rumah yang menarik untuk bisa membuat hiasan nama kalian ini. Bisa digantung juga kalau kalian mau nantinya. Jesus loves Zacchaeus and Jesus loves you too. Lausus senang sekali karena kalian sudah hebat, bisa mengikuti ibadah sampai selesai. Iya, nah sekarang waktunya kita menyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita pamit ya. Jangan lupa minggu depan kita masih ada ibadah online lagi. Sampai jumpa di sekolah minggu. Hikayat versi Online. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Bye-bye. Bye.